Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da al-mab'utsu fina rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum Bapak sidang jemaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan inayah yang beliau berikan kepada kita tanpa putus. Mudah-mudahan kita tetap selalu berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan bagi junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita untuk kepentingan dunia dan juga untuk kepentingan akhirat kemudian. Mudah-mudahan kita tetap menjalankan syariat yang telah beliau bentangkan untuk kita dan kita berada di dalam jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat terbatas ini, khatib akan menyampaikan 4 hal menyangkut tauhid yang punya korelasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bersama-sama mencari nilai takwa kepada Allah, tentu banyak hal yang harus kita perbaiki. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah ketauhidan. Dalam persoalan ini, bagaimana kita selalu hidup ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang merusak. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa persoalan ketauhidan ini sangat bisa dipengaruhi oleh kehidupan kita sehari-hari. Kendati kita tahu itu, namun kadangkala kita lemah untuk mencoba berada pada kemurnian tauhid itu. Oleh sebab itu kita tetap berusaha untuk dapat mencapai kemurnian tauhid. Banyak cara yang disampaikan oleh para ulama, baik ulama syariah, ulama sufi atau tasawuf, dan juga ulama kasyaf al-muridin. Maka setidak-tidaknya untuk itu kita ketahui tingkatan tauhid ini dan kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Yang pertama kita rujuk di dalam tulisannya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dan yang lainnya, dapat kita pahami bahwa tingkatan tauhid yang pertama disebut dengan tauhid bil lisan wa qalbuhu sahid. Ada orang muslim yang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat otomatis beralih dari tidak tauhid menjadi tauhid. Artinya dia mengesahkan Allah dan perpindahan dari non muslim menjadi muslim.
ketika mengucapkan hanya sebatas lidah atau ucapan, kemungkinan hatinya itu lalai. Dalam arti dia tidak dapat memaknai kalimat tersebut. Kalimat itu yang lebih sering kita baca, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sehingga banyak uraian di situ. Setiap hari kita mendengar ucapan itu. Dan juga disampaikan dalam pengajian berdasarkan hadis, setidak-tidaknya orang yang pernah mengucapkan itu dan kemudian ditutup kehidupannya, siapa yang menutup kehidupannya ini dengan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Namun tentu kalau sekedar itu panjang proses yang harus kita tempuh dalam meniti kehidupan akhirat kemudian. Sehingga digambarkanlah kalau hanya sekedar itu kata uraian Ihya Ulumuddin dan pendapat para ulama, kemungkinan kalimat yang diucapkan dengan lidah tapi tidak dipahami maknanya oleh hati, ada 3 sifat kemungkinan dia diperolehnya. Yang pertama, dia mungkin sering berdusta. Karena di mulut lain, di hati pun lain. Dan yang kedua, kemungkinan dia tidak amanah ketika dipercayai memikul sesuatu. Dan yang ketiga, dia sering mengingkari perjanjian. Kalau qalbuhu sahin, hatinya lalai, bal yungkiru, bisa jadi dia mengingkari yang diucapkan itu sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau ini yang terjadi, tentu kualitas tauhidnya dalam hadis Muslim bagaikan orang yang akan berada di surga di gelombang terakhir dan kloter terakhir. Setelah lupa orang neraka dengan adanya bahagia di surga, dan lupa pula orang surga dengan derita neraka yang akan dialami setelah terjadi dialog berulang kali antara penduduk neraka dengan surga. Penduduk neraka berkata, wa ashabal jannah, penduduk neraka surga berkata, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Kenapa itu timbul? Karena ada permintaan. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaihim minal ma. Ketika penduduk neraka berseru-seru, wahai saudaraku di surga, berilah kami seteguk air. Tetapi itu tidak mungkin. Karena keputusan Allah, surga hanya untuk orang baik-baik, sementara neraka untuk orang buruk-buruk dalam amalannya. Dialog terjadi ketika tidak ada lagi. Penduduk surga tidak mengingat neraka, dan penduduk neraka yang disiksa juga tidak mengingat ada surga lagi. Barulah tiba titah Tuhan. Dalam hadis Muslim, lihatlah di neraka yang sedang bergejolak itu, masih ada ndak hambaku yang pernah berucap la ilaha illallah. Itulah yang diproses dalam hadis tersebut. Dia dimandikan, setelah dimandikan warnanya berbeda. Kalau orang ke surga warnanya itu terang bagaikan cahaya, tetapi dia menguning bagaikan rumput yang sudah lama tertutup oleh benda. Nah, inilah proses yang kita takuti, karena musibah ini sangat dahsyat. Oleh sebab itu kita tentu tidak ingin ketika kita menyatakan tauhid hanya sampai di lisan saja. Oleh sebab itu dulu mungkin pernah bapak-bapak menyaksikan di masjid
budaya-budaya religi. Sebelum orang berkhutbah biasa dibudayakan membaca kalimat zikir la ilaha illallah, dipimpin oleh seorang pemuka agamanya. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum khatib naik mimbar, sebelum waktu Jumat datang, setelah ditelusuri mengapa ini terjadi, faktor kekurangan ilmu masyarakat tentang syariat, tetapi ustadznya atau pemimpin di masjid itu menginginkan jamaahnya sebelum khutbah dapat membersihkan kalbunya. Sebagai pesan Nabi, jaddidu imanakum kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah, aksiru la ilaha illallah, perbaharuilah iman kalian. Kata sahabat, bagaimana cara ya Rasulullah? Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Kaifiatnya tidak diajarkan Nabi, cuma hanya pesan dalam lisan. Maka banyak cara-cara dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Ada yang sesudah khutbah, sudah sholat, ada yang sebelum khutbah. Ketika kita tanyakan, mengapa Bapak membudayakan kalimat ini sebelum khutbah? Karena dia berharap ketika khutbah itu hatinya dapat menyimak, mendengarkan dan menyimpan mauizah yang disampaikan oleh para imam di waktu berkhutbah. Ini unik juga. Yang kedua ditanyakan, mengapa Bapak wiridkan zikir bersama setelah khutbah? Supaya yang didengarnya tadi tetap tersimpan untuk memperbaiki kehidupannya sepulang dari masjid. Banyak cara kaifiat yang dilakukan. Ada juga yang melakukannya di tengah malam, ada juga yang melakukannya sesudah sholat maghrib, ada juga yang melakukan setelah sholat subuh. Maka kaifiat-kaifiat itu tidak ditentukan oleh Nabi. Nabi hanya berpesan aksiru la ilaha illallah, karena harapan para guru-guru kita tersebut agar dari lidah dapat turun ke hati. Sehingga masuklah tingkatan tauhid kedua, tauhid bil qalbi. Tauhid dengan hati ini artinya dia tahu makna yang diucapkannya itu. Namun tidak jarang dia masuk ke dalam ranah ghafilin, lalai. Kendati dia bisa menyelamatkan dirinya dari berdusta, menyelamatkan dirinya dari mengingkari janji, menyelamatkan dirinya dari tidak amanah, namun dia bisa masuk kategori lalai. Dalam arti bahwa kehidupan ini dia hanya bisa mengamalkan tuntutan agama sekedar mana yang diwajibkan atau yang disunat muakkadkan saja, atau ibadah yang dilakukan secara bersama-sama dalam formalnya. Misalnya Jumat, kemudian juga misalnya sholat Id dia berjamaah, sholat tarawih berjamaah, tapi hari-hari ini penuh dengan sholat sendiri. Mereka tidak mengejar yang namanya berjamaah. Jika di rumah punya anak dan istri, dia tetap sholat sendiri. Kalau dia dapat memaknai bahwa kalimat tauhid itu ini artinya, dan kemudian dia mencoba untuk memahami sampai ke kalbu, maka ketika itu dia tentu berusaha ada peningkatan dalam berbagai aktivitas ibadahnya dalam hal mencari kualitas yang lebih sempurna. Itulah sebabnya dalam ajaran pernikahan dianjurkan perempuan memilih suami yang mampu menjadi imam, dan dianjurkan laki-laki memilih istri yang mampu mengingatkan tentang keimanan, sehingga bertemulah nantinya tauhid bil qalbi ini menghapus dalam bentuk kelalaian. Sehingga ada buku yang ditulis oleh orang-orang alim yang disebut dengan Tambihul Ghafilin, mengingatkan orang-orang yang lalai. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia mengetahui maknanya dan dia kenal oleh hatinya, diingatkan jangan sampai lalai dari ucapan tersebut.
Tentu kita tidak mungkin sampai di situ yang kita usahakan. Kita harus meningkatkan kepada tingkatan ketiga, yaitu tingkatan tauhid al-muqarrabin. Tauhid orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah sepanjang waktu. Orang-orang yang seperti ini bisa saja menempuh nantinya atau mendapatkan sebuah ranah kasyaf. Ranah kasyaf itu sering mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bisa melihat dengan mata batinnya kalau Allah telah meletakkan orang ini pada tingkatan kecintaannya kepada seorang hambanya. Man zakarani fi nafsi zakartuhu man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Orang yang selalu mengingat aku dalam dirinya, aku juga akan mengingat dia dalam diriku, kata Allah. Dan kemudian dikatakan pula dalam hadis yang panjang yang kita potong maknanya, ketika orang datang kepadaku berjalan kaki, aku akan berlari menjemputnya. Ketika hamba-Ku berusaha mendekat kepadaku sedekat-dekatnya, aku genggam dia dan aku izinkan untuk berbuat seperti yang aku perbuat dalam waktu-waktu tertentu. Nah, tentu dalam hal ini kita berusaha. Kita tidak menginginkan perbuatan itu bisa kita lakukan seperti kun fayakun. Tetapi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita berusaha untuk bisa berada di bawah reda Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengadu kepada Allah setiap waktu, dan jangan sampai ada muncul di dalam diri kita penyesalan atas nasib yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat keempat yang sangat luar biasa, yaitu tingkat tauhid al-muridina. Orang yang meletakkan kehendaknya di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melihat sesuatu ini selalu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa berbuat segala sesuatu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, ketika orang meneguk segelas air, kemudian sebelum dia membaca bismillah, dia dapat merasakan kekuasaan Allah yang mengantarkan air ke haribaannya. Berapa proses panjang dan berapa orang yang terlibat, berapa waktu untuk sampai segelas amia ke mulutnya, dia mengucapkan terima kasih kepada Allah. Begitu dia cara melihat alam ini. Kalau orang Minang menyebutnya alam terkembang jadi guru, dia dapat memaknai semua peristiwa yang terjadi, tetapi dalam hal ini dia sangkutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan meminumnya, dia merasakan ini kiriman dari Allah, dan ini adalah nikmat yang diberi Allah. Berapa kekuatan yang diberikan Allah untuk sampai ke tangan dan bisa masuk ke tubuhnya. Ketika air itu menjalar, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sehingga orang menyebutnya tauhid rububiyah. Dia telah mengagungkan Allah sebagai pengatur air itu sampai ke rongga badannya, dan ketika kedekatannya itu dengan Allah, bisa dia berharap apa yang dia inginkan melalui pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian satu contoh, ketika orang turun dari rumah, setelah melangkah dengan kaki kiri ke depan rumah, menyamakan langkahnya, baru dia melihat ke depan, dia dapat merasakan satu meli cahaya putus dari matanya, dunia akan jadi gelap gulita. Satu meli angin terputus dari depannya, gelombang suara tidak akan bisa dia dengar lagi. Dia akan tuli, dia akan peka,
Di samping itu, kakinya tidak akan bisa bergerak karena udara tidak ada lagi di depannya. Ketika itu terasa bagi dia, dia akan menginjakkan bumi di bawah kekuasaan Allah. Terlantunlah kata Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tentu bumi ini akan segan memberikan bencana kepada orang yang seperti ini. Inilah yang dikira yang tingkat tauhid al-muridin, orang-orang yang sangat menginginkan al-musyahadah, dapat menyaksikan alam ciptaan Tuhan ini bagaikan dia melihat tentang kekuasaan Allah ada di mana-mana di lingkaran kehidupannya, sehingga dia dapat merasakan kehadiran Allah dimanapun dia berada. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita harus melepaskan diri dari tauhid bil lisan, dan juga jangan membiasakan diri pada tauhid bil qalbi. Setidaknya kita menempuh tauhid bil kasyaf, dapat melihat, merasakan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita masuk ke dalam tauhid al-musyahadah, pengakuan keesaan Tuhan itu dapat kita hadirkan di mana kita berada dan kapan saja waktunya kita hidup di dunia ini. Tentu kita berusaha melepaskan dunia tetap dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang untuk itu dan mendapat bimbingan serta hidayah dari Allah dan inayahnya, dan kita tetap berada dalam ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allana minal muflihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wa qaumana bi hidayatil Qur'an wa barik lana ya Allah bi barakatil Qur'an warhamna ya Allah bi hurmatil Qur'an wa nawwir qulubana ya Allah bi nuril Qur'an wa zayyinhu fi qulubina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.